Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi washabihi wa dzurriyyatihi wa li baitihi al-kiram ajma'in wa ila hadrati sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa Syekh Abdul Rahim wa Syekh Abdul Jalil wa Syekh Abdul Karim Syekh Abdul Rashid wa usuli wa fu'ahim wa ila hadrati jamil anbiya wal awliya wal mawashuhada wa salihin wal muhaddithin al-qurra'in wa aimatil mujtahidin وإلى حضرة آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وعلمائهم وأساتذتنا وأساتذتهم ومشايخنا ومشايخهم وصل إلى مؤلف هذا الكتاب وعلماء الله وأولياء الله الذين ذكر اسمهم في هذا الكتاب رضي الله عنهم شيخ الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي والمسلمين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. Mujanabatul hiqdi utawi iki iku nerangake ngedohi ngunek-ngunek. Ngunek-ngunek itu memendam permusuhan, memendam kebencian, dan menunggu-nunggu kesempatan untuk menyakiti atau membuat kerugian orang lain. Itu namanya hiqdu. Misal si A ngunek-ngunek atau mempunyai sifat hiqdu kepada si B. Ini si A terus-menerus memendam kebencian dan selalu menunggu-nunggu, mencari-cari kesempatan untuk menyakiti orang yang dibenci itu. Wa min halaniku setengah saking adabil isyrah mujanabatul hiqdi utawi ngedohi unek-unek. Bagian daripada akhlak bergaul dengan orang lain adalah mujanabatul hiqdi, menjauhkan diri dari sifat hiqdi, yakni memendam kebencian. Berkali-kali dijelaskan bahwa memendam kebencian itu tidak baik. Sebab orang kalau sudah terus-menerus memendam dan memelihara kebencian, urutan berikutnya kan seperti tadi, dia akan selalu dan selalu menunggu-nunggu kesempatan untuk menyakiti atau membuat kerugian kepada orang yang dibenci. Bahwa manusia itu kadang mempunyai sifat benci dengan seseorang, iya, wajar. Tapi kebencian itu harus kita terus-menerus hilangkan. Ya maksimal 3 hari lah kebencian itu ditoleransi, ditolerir. Tapi setelah 3 hari kebencian itu harus kita paksakan diri kita untuk tidak memendam kebencian. Tidak baik. Waluzumus sofhilan netepi ngapura wal afilan tegese ngapura anil ikhwani saking piro-piro konco. Terus menerus hati kita dikondisikan untuk senantiasa luzumus sofhi, ya, untuk terus menerus bisa memaafkan orang lain. Ya, ini penting. Ya, jadi hati
dikondisikan terus-menerus, harus dipaksakan terus-menerus untuk menjadi orang mudah memberi maaf kepada orang lain. Jangan sampai kebencian itu dipendam sampai lewat 3 hari, apalagi naudzubillah sampai diwariskan kepada anak-anaknya. Nah, saya ini benci dengan seseorang, nanti kalau saya mati kebencian itu harus kamu lanjutkan. Itu orang-orang yang tidak baik, dan itu adalah orang-orang calon penghuni neraka, orang semacam itu. Sebab yang memendam kebencian dan merawat kebencian itu ya hanya merupakan perilaku syaitan. Setan kan terus-menerus memendam dan merawat kebencian kepada yang namanya manusia, hasut terus-menerus. Maka orang yang semacam itu berarti itu bagian daripada perilaku setan. Qala ngendika sapa Hilal bin Al-Ala, Hilal bin Ala, ja'altun dadakan sapa ingsun ala nafsi ngates awa ingsun Allah ukafiya ingin orang bales sapa ingsun ahadan ing wong siji bisyarrin kelawan Allah, walau ukilan orang ngelaraaken iktidaan krono manut bihadil abiyati kelawan ikilah biro-biro pet. Hilal bin Ala mengatakan, aku senantiasa terus-menerus menjadikan dan mengkondisikan hati saya, diri saya untuk tidak membalas kejelekan, keburukan orang lain. Kalau ada orang lain yang menyakiti saya dalam segala bentuk, saya mengkondisikan diri untuk tidak membalas. Kenapa? Karena kalau ada orang lain yang menyakiti kita, itu sesungguhnya di balik itu ada manfaatnya. Apa manfaatnya? Kita dikirimi pahala kalau kita disakiti itu tidak membalas. Ada orang menyakiti kamu, entah itu melalui perbuatan ataupun ucapan, kamu sampai kata dengan perbuatan atau ucapan itu sakit, ya, itu sesungguhnya Allah sedang mengirim pahala tanpa kamu melakukan sesuatu, tapi dikirimi pahala melalui orang tadi. Pahala ibadahnya orang yang menyakiti kamu ditransfer ke kamu. Kalau yang menyakiti kamu itu sampai kehabisan pahala misalnya, ganti dosa-dosa kamu ditransfer kepada siapa orang yang menyakiti. Disinilah kenapa kemudian orang-orang soleh itu ketika disakiti orang lain tidak mau membalas. Kenapa? Eman-eman ganjarane. Toh ketika kita membalas itu tetap hati kita merasa sakit, ya. Misal kita disakiti orang lain, kemudian kita balik menyakiti, membalas. Apakah setelah membalas kemudian sakit hati kita hilang? Tidak juga, masih terus dongkol. Tapi kalau seperti tadi, berupaya sekeras tenaga untuk tidak membalas, karena ingat eman-eman ganjaran. Nah, ini akan cepat sembuh sakit itu. Bahkan nanti kalau disakiti lagi, alhamdulillah dapat kiriman pahala. Disakiti lagi, alhamdulillah, akan terus menerus. Disitulah kenapa para wali-wali Allah ketika disakiti orang bukan membalas, tapi justru mengucapkan alhamdulillah, karena yang dilihat, yang diingat itu kiriman pahala. Lama afaudu walam ahmid ala ahadin arahtu nafsi min ghammil adawah. Lama afaudu indal
ngapura sapa ingsun walam ahqid lan ora ngunek-unek sapa ingsun ala ahadin ngatasé wong siji arah tumukar ngasoaken sapa ingsun nafsi ngawa ingsun ngasoaken atau ngepenakaken sapa ingsun nafsi ngawa ingsun min ghammil adawati saking susai pira-pira permusuhan. Ketika aku memaafkan kesalahan orang lain walam ahkid dan aku tidak unak-unak kepada seseorang arahtu nafsi min ghammil adawa, saya sudah bisa membuat hatiku nyaman tentrem jauh dari kesusahan permusuhan. Jadi enak hati ini wong nek gampang ngapura karo lumute wong liya, wong nek gelem buat sifat ngunek-ngunek karo wong liya, atine tentrem kepenak. Ya, kepenak, tidak menyimpan permusuhan dan nyaman ketemu siapa saja nyaman. Ya, bahwa orang lain misalnya tetap benci dengan kita, kita sudah memaafkan, orang lain tetap benci dengan kita, kita sudah tidak unek-unek, ternyata orang lain masih saja unek-unek dengan kita. Itu urusan mereka, urusan orang lain. Urusan kita adalah mengkondisikan, menjadikan diri kita untuk tidak mempunyai sifat-sifat tercela seperti suka memendam kebencian dan memendam hikdu atau unek-unek. Itu nyaman hidupnya. Ini teman setuna ingsun iku uhayyi mengucapkan selamat sapa ingsun aduwi ing mungsu ingsun hina ru'yati dalam nalika ningali aduwi lihat bahas supaya nolak sapa ingsun asyarra ing elek ani saking ingsun bitahiyyati kan biro-biro penghormatan. Ketika aku melihat musuhku, aku selalu mengucapkan selamat, aku selalu mengucapkan memberi penghormatan. Ya, ketika aku melihat musuhku, melihat orang yang benci dengan saya, sekali lagi saya selalu mengucapkan selamat, saya selalu memberikan penghormatan. Ya. Untuk apa li'adfa syar'ani bintahiyah, untuk menghindarkan keburukan dari orang lain terhadap diri kita dengan cara memberikan penghormatan. Sebab orang itu sebenci apapun dengan kita, semarah apapun dengan kita, kalau kita tetap tawadhu, kita tetap berakhlak, kita tetap menghormati kepada mereka yang benci dengan kita, gak lama kok bencinya. Misal ada orang yang benci dengan kamu, kamu hormati saja. Mungkin pertama kali yang kita benci, yang benci dengan kita akan ngomong lah itu pencitraan saja. Tapi terus tetap dilakukan, lama-lama tetap yang namanya manusia tetap akan sadar, ya. Bahwa kemudian tidak sadar ya Pak, malah dodro ini, itu bukan urusan kita. Urusan kita adalah mencari pahala untuk senantiasa baik kepada siapapun, termasuk orang-orang yang benci dengan kita. Itu saja urusannya. Wa udhirulan ngelahirakan soping sun'al bisyra'i ajirik praupan deling sani marang penungso apuhondu kan bendu sopo ingsun ing pesan kanau koyo-koyo teman setulih kelakuan iku kota khusyat teman-teman dan kebai opo kolbi ating sun dan kebai masarotin kelawan piro-piro kebungahan. Aku senantiasa memperlihatkan, melahirkan
melahirkan sifat basyasah atau basam, mesem, wajahnya selalu ajer, tidak memperlihatkan ekspresi kebencian kepada orang yang benci dengan saya, dengan kita selalu memperlihatkan wajah-wajah yang ramah, wajah yang nyaman, tidak memperlihatkan kebencian. Karena qad khusya qalbi masarratin, sepertinya hati ini dipenuhi dengan kebahagiaan. Ya, coba ini latihan kamu misalnya ada orang yang benci dengan kamu, yang jengkel dengan kamu, atau kamu jengkel dengan dia, paksakan diri kamu untuk tetap ajer, perawane, ramah tamah, biasa, saling sapa biasa dengan orang lain. Paksakan diri kamu, nanti lama-lama akan menjadi biasa, mempunyai kemampuan menyimpan kebencian, membuang kebencian. Wa sadalan nembangake sapa Ahmad bin Ubaid, Ahmad bin Ubaid anil madaini saking madain, wa man lam yumit ainahu an sadiqihi wa an ba'di ma fihi yamut wa atibun, wa man lan utai sapa iku lam yumit lamun ora gelem nermaken sapa man ainahu ing mripatin man an sadiqi saking kancane man, wa ba'di malan saking sebagian barang slima fi kang tetep ing dalam sadiq, ia pun mengkoran mati sebuah waman wa huwa timane ku atibun wong kang manglah. Orang yang tidak mempunyai kemampuan memejamkan mata dari temannya dan dari sebagian apa yang ada dalam sifat-sifat temannya, maka dia akan mati dalam keadaan atib, manglah, marah dengan seseorang. Ya. Jadi kan yang namanya kebahagiaan hidup di dunia ini sampai akhirat nanti itu kan ada di balik kemampuan kita mengatur hati kita, kemampuan kita mengatur nafsu kita. Sepanjang orang itu tidak mampu mengatur hati, mengatur nafsu, maka sepanjang itulah penderitaan dan kegelisahan hidup akan terus membayang-bayangi. Misal ada orang namanya Zaid. Si Zaid kok tidak mampu mengendalikan hawa nafsu nih, terus menerus dikendalikan hawa nafsunya. Si Zaid kok tidak mampu membuang kebencian yang ada dalam dirinya. Ya selama itu dia tidak akan pernah mendapatkan kenyamanan hidup. Dia akan terus-menerus mendapatkan kedongkolan dan ketidaknyamanan. Ketemu orang mangkal, ketemu orang sinis, ketemu orang sombong, begitu terus. Ya, ada seseorang yang hidupnya itu mengalami nasib yang kurang baik. Ada orang yang hidupnya mengalami nasib kurang baik, posisi yang tidak menyenangkan. Dia malah menyalah-nyalahkan orang lain, gara-gara kamu, dan seterusnya. Ya sepanjang masih menyalahkan orang lain dan sepanjang tidak bisa mengakui kesalahan dirinya sendiri, ya sepanjang itu pula dia akan merasakan penderitaan hidup. Ya, selama itu pula dia akan merasakan penderitaan hidup. Ya, sebab apa? Sebab termasuk salah satu kunci kebahagiaan hidup adalah kemampuan
kemampuan menguasai hawa nafsu, kemampuan mengendalikan ego dan emosi. Itu adalah salah satu kunci hidup bisa nyaman. Tapi kalau terus-menerus setiap kegagalan yang dialami, setiap penderitaan yang dirasakan, setiap ketidaknyamanan hidup yang dirasakan, tidak mau menyalahkan diri sendiri, tidak mau introspeksi, tidak mau koreksi diri, justru cenderung terus-menerus semakin menjadi-jadi menyalahkan orang lain, ya sepanjang itu kebahagiaan hidup tidak akan pernah dirasakan. Ya, ini kamu harus tahu ini, agar ketika emosi, ketika benci dengan seseorang, kemudian cepat dikoreksi. Wa man lan utawi sesapa wong iku ya tetep lamun niti-niti sapa man jahidan ing jahidan ale wong kang nemen-nemeni niti-niti kula asroting saben-saben kelubutan yajidha kang nemu sapa man ing asrah wala yaslam lan ora selamat sallahu kabeh man antara dalam sepanjang tahun sapa sahibun kanca. Sepanjang orang itu terus-menerus yang dicari-cari kesalahan orang lain, ya dia akan selamanya yang dia temukan adalah kesalahan itu. Orang senangnya mencari-cari keburukan orang lain, ya yang ditemukan keburukan itu, dan tidak ada manfaatnya. Ya, mencari-cari kesalahan orang lain, mencari-cari keburukan orang lain, mencari-cari aib orang lain, tidak ada manfaatnya untuk kesejahteraan dan kebahagiaan hidupmu. Ya, sekali lagi, ya, mencari-cari kesalahan orang lain, mencari-cari keburukan aib orang lain tidak akan pernah menjadi penyebab kamu hidup nyaman dan bahagia. Karena justru kebahagiaan dan kenyamanan hidup itu ada di dalam kita kemampuan mengatur diri dan tidak mengetahui aib orang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Hifdzul ahdi wallahu a'lam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.